Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Saat ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita bermain 2D animation, memahami layar seperti apa dan cara menganimasikannya seperti apa. Materi ini untuk basic ya, untuk bagi pemula yang kepengen tahu kira-kira kalau ingin bermain layer seperti apa dan cara mengontrol seperti apa dan cara membuat animasi seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja. Langkah pertama adalah teman-teman ke menu file, pilihnya new, kemudian pilih 2D animation. Nah, saya coba ini tidak disimpan ya. Ya, langkah pertama teman-teman ketika kita ingin membuat animasi atau bermain animasi di 2D animation, bagaimana caranya. Jadi grafis atau gambar yang kita buat nanti kira-kira digerakkannya seperti apa. Dan teman-teman di awal-awal harus memahami yang namanya fungsi kerja layar yang ada di sini. Di sini kondisi di awal di sebelah kanan itu layarnya baru satu ya teman-teman. Nah, saya mencoba untuk membuat kira-kira ada 3 layer yang nanti objeknya bergerak berbeda-beda. Kalau kemarin kita tuh di awal di sesi pertama, sesi kedua kita hanya main satu layer terus. Nah, saat ini bagaimana ketika teman-teman ingin membuat 3 layer dan 3 objek, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian dianimasikannya secara sederhana ya teman-teman. Jadi di awal teman-teman pastikan kita masuk ke bagian di sini, coba untuk ke edit mode ya, atau ke bagian draw. Kalau untuk gambar kita mainnya di draw, terus kemudian kalau misalkan mau ke normal, kondisi normalnya kita kepilihnya object mode, kurang lebih seperti itu ya. Nah, saat ini saya ke object mode dulu, terus kemudian teman-teman tinggal klik aja ya. Ini tidak ada aktif ya, biarkan saja. Terus kemudian teman-teman klik add, pilihnya adalah di sini saya coba pilih stroke di awal ya. Boleh pakai monkey, boleh pakai stroke, boleh, atau pakai blank juga boleh, sama saja. Nah, pertama kali kita buat otomatis dia akan menciptakan layar sendiri kurang lebih. Nah, teman-teman diklik keluar lagi seperti biasa, jangan ada aktif, jangan diklik begini. Ini tanda biru ini artinya sedang aktif, klik di sini tanda biru juga sedang aktif. Kalau misalkan mau tidak aktif, teman-teman klik di sini ya. Kemudian teman-teman ambil lagi add lagi, kemudian teman-teman pilih yang namanya adalah di sini pakai grace pencil, kemudian pilihnya stroke lagi, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada 3. Yang pertama tidak ada kosong ya. Kalau saya matikan matanya, di sini ada visibility ya, saya matikan. Jadi saya matikan, tidak ada kosong. Tetapi ketika teman-teman dihidupkan, dia akan tampil seperti ini. Ini juga dimatikan dulu ya teman-teman. Nah, setelah sampai situ baru teman-teman saat ini kondisi di bagian stroke 2, teman-teman boleh menghapus ya, dengan cara di sini pilihnya edit mode. Kalau untuk mengedit kita pilihnya edit mode ya. Klik mari, lalu diklik di bagian gambarnya, kemudian di sini ada warna sedikit berbeda warnanya, yaitu agak sedikit orange, lalu tekan delete di keyboard. Kemudian pilihnya stroke, dihapus. Nah, saat ini hanya ada sumbunya doang, tetapi tidak ada gambarnya. Lakukan dengan cara sama untuk yang layer stroke 2. Matikan dulu, hidupkan lagi, kemudian pilih layarnya, pastikan sudah terpilih layarnya, terus kemudian teman-teman pilihnya edit mode, lalu klik di gambarnya ya. Ini kondisi yang di sini dikembalikan normal ya teman-teman. Pilihnya adalah object mode dulu, klik dulu. Kenapa saya pilih object mode? Supaya di sini tidak ada terpilih, masih kosong. Nah, saat ini baru diaktifkan di bagian stroke-nya, kemudian teman-teman pilihnya object mode sudah terpilih, baru pilihnya edit mode. Klik lagi objeknya, lalu tekan delete. Kemudian klik stroke. Nah, jadi saat ini teman-teman kalau sudah kembali ke object mode normal. Di sini saat ini kita sudah mendapatkan 3 layer yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi kalau saya geser ke sini, maaf, saya geser ke kiri. Oke, seperti tampilan ini udah dihidupkan matanya, saya hidupkan matanya. Nah, setiap layar ini teman-teman bisa kita rubah namanya dengan cara teman-teman tinggal di double klik aja ya. Oke, menggunakan pastikan sudah terpilih, lalu double klik, lalu teman-teman nanti tinggal dicoba untuk diberi atau diganti nama. Oke, saat ini saya sudah memiliki memberi nama dengan cara membuat nama yang berbeda. Objek 1, objek 2, objek 3. Caranya cukup double klik aja ya di tulisannya, baru diganti nama. Itu cara merubah namanya. Langkah pertama, saya kepengen klik di bagian objek pertama ya. Klik di sini, terus teman-teman tinggal ke edit, pilihnya draw. Nah, teman-teman tinggal pilih kira-kira mau yang mana, atau mau lingkaran atau apa. Silakan. Oh, saya misalkan maunya yang taruhlah solid
struk yang pertama ya. Jadi lingkaran seperti biasa atau kotak. Saya karena pilihnya kotak, ya udah kotak. Nah, kenapa warnanya tidak tajam? Karena kondisi strength-nya di sini adalah 0,6. Jadi saya kasih 1 aja ya. Jadi ketika saya gores teman-teman seperti ini, kemudian lalu teman-teman tinggal klik enter, sudah tercipta satu gambar khusus di layar yang satu, yaitu di objek pertama. Oke, diaktifkan. Terus kemudian teman-teman diaktifkan di objek kedua. Terus pastikan kondisinya si pen ini harus pindah ke sini. Ini saya matikan ya, saya pindah gini ya. Jadi jangan sampai pen ini tidak pindah ke bagian bawah. Nah, ini untuk amannya, matikan matanya. Jadi benar-benar saat ini teman-teman sedang konsentrasi di bagian objek 2 atau layer 2. Lalu teman-teman tinggal draw lagi dengan gambar berbeda, mungkin lingkaran atau dikasih warna berbeda. Oh, saya maunya red, boleh ya, silakan. Terus kemudian teman-teman tinggal di buat lingkaran. Tadi posisinya ada di atas, saya buat di bawah aja ya. Lalu di enter, selesai, sudah jadi ya teman-teman. Dan berikutnya juga sama, matikan di matanya atau saya pindahkan penanya ya, saya pindahkan penanya, tapi saya hidupkan dulu teman-teman. Oke, saya hidupkan dulu. Ini sudah ada 2 gambar objek. Yang berikutnya teman-teman klik di bagian bawah, terus pastikan kursor pindah panahnya ke bawah. Nah, ini saat ini sedang aktif di bagian layar 3. Nah, layar 3 ini saya kepengen bikin lingkaran juga, tetapi warnanya berbeda. Ya, ini kondisi masih di draw ya. Saya pilih mungkin yang blue. Oke, kemudian saya coba buat lingkaran. Nah, kalau sudah ditekan enter, selesai. Berarti teman-teman sudah memiliki 3 layar berbeda ya. Nah, ini tinggal dicoba dites apakah benar. Oh, ternyata benar. Klik lagi. Oh, ternyata benar. Dan berikutnya ternyata benar. Oke, pertanyaan saya adalah bagaimana ketika teman-teman klik objek pertama atau objek 1, dipilih dulu ya, terus kemudian diaktifkan di layar pertama, terus kemudian teman-teman bisa ke bagian object mode. Di object mode ini kalau teman perhatikan sumbu awalnya dia selalu di tengah. Bagaimana caranya supaya soalnya kalau di tengah ini ketika kita bermain rotasi, teman-teman ketika saya geser, dia bergeser begitu tuh. Nah, jadi pindahnya ke situ. Jauh banget. Nah, saya tidak mau ya. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Teman-teman gampang, tinggal kita coba ke bagian yang namanya adalah kita mencoba untuk bagian ke edit mode. Nah, di edit mode ini diseleksi di bagian gambarnya, lalu saya klik move, kemudian saya geser objeknya ke sini. Terserah dimanapun ya, intinya memindahkan objeknya ke sumbu. Selesai, baru saya klik edit object mode lagi. Nah, saat ini teman-teman bisa melihat bahwa saat ini sumbunya sudah pas di sini. Ini peletakan tergantung kalian ya, tinggal diatur. Nah, teman-teman tinggal digeser, bebas letaknya di mana. Itu dia caranya begitu teman-teman, dan lakukan dengan cara sama di bagian objek berikutnya. Setelah diaktifkan di sini, kemudian teman-teman boleh ke bagian namanya ini kondisi ini ya, kondisi yang lingkaran, dia sumbunya di sini. Nah, saya pindahkan dengan cara ke edit mode, lalu diseleksi di bagian objek lingkaran, lalu dipindah ke sini. Serah di mana aja ya. Kalau udah baru ke object mode lagi. Nah, saat ini sudah pindah, lalu digeser ke sini. Nah, udah pindah ya. Bisa pindah langsung aja ya. Bisa seperti biasa. Iya. Selesai. Dan berikutnya di objek ketiga sama ya teman-teman. Loh, bedanya tadi ada pensil apa? Kalau pensil itu ketika kita ingin menggambar. Nah, kalau saat ini kan kita merubah sumbu, jadi nggak perlu. Oke, di bagian objek ketiga, sumbunya masih di tengah, tapi gambar di bawah. Kok bisa? Nah, caranya gini, ketika digeser ketahuan, dia ngikut. Nah, gitu ya. Saya nggak mau ya. Oke, jadi teman-teman cara mensiasatnya sama. Kita ke objek edit mode, ya. Lalu diseleksi di birunya objeknya, lalu digeser ke arah sumbunya. Simple. Oke, kemudian saya pilih object mode. Object mode itu artinya kondisi normal. Kalau edit mode itu namanya mengedit gambarnya, itu maksudnya gitu ya. Lalu teman-teman digeser ke sini. Selesai. Jadi langkah pertama ketika teman-teman ingin membuat animasi, pastikan sumbunya sudah dengan posisi baik, kurang lebih seperti itu. Langkah berikutnya, setelah sampai di sini, teman-teman boleh mencoba untuk melakukan yang namanya menganimasi. Misalkan yang pertama di animasi ya, dengan pergerakan yang berbeda, teman-teman tinggal konsentrasi di bagian ini, saya geser ke atas ya, di bagian sini.
Nah, ini dia teman. Jadi ketika kita membuat objek normalnya itu dia sudah ada keyframe, sudah ada animasi, dan ketika saya seleksi yang kedua juga sama, ada animasi, udah ada titik keyframe, dan yang ketiga juga ada, itu normal kondisinya. Nah, saya ingin membuat pergerakan kurang lebih durasinya sekitar 20 frame atau 30 frame. 30 frame aja deh ya. Kira-kira ada sedemikian jaraknya. Jadi teman-teman konsentrasi di sini. Dari 0 sampai 30. Oke. Yang pertama mungkin saya kepengen buat pergerakan dari yang kotak ke atas, saya seleksi kotak ke atas. Terus teman-teman tinggal kondisi normal seperti ini, saya kepengen di 30 dia pindah ke kanan. Tinggal ditarik aja ke kanan seperti biasa menggunakan fungsi move. Ketika dipindah ke kanan, teman-teman sudah mendapatkan titik baru, titik animasi baru. Saat ini sudah terjadi animasi. Dia karena otomatis ya jadinya. Baru kita coba tekan spacebar, kita bisa lihat play hasilnya. Nah, hasil seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu pula dengan ini sama. Misalkan diseleksi di sini, terus kemudian saya geser ke titik 30, lakukan dengan pergerakan yang sama. Mungkin ke kanan atau kemari, itu boleh silakan. Oke, terus kemudian tinggal cek lagi di play. Apakah pergerakan sudah terjadi? Ya, sama ya. Jadi layarnya beda-beda ya teman-teman. Karena itu cara membuat animasi dengan layar yang berbeda. Lebih nyaman. Dan lakukan dengan objek yang ketiga, di ke-30 juga, klik di sini, lalu digeser kurang lebih. Nah, oke. Simple ya. Jadi ketika di play, otomatis bergeraknya bersama. Nah, pertanyaannya misalkan gini, ada permintaan, bisa nggak pergerakannya estafet? Jadi yang ini dulu bergerak, baru yang berikutnya dan sebagainya. Berarti kita harus mengontrol setiap titiknya. Bagaimana caranya? Mungkin yang pertama, saya aktifkan si kotak dulu, dan titik pertama ini, yang di belakang, saya geser ke mungkin ke 10. Oke, terus kemudian yang berikutnya juga sama, diseleksi karena ini mulainya dari 0 sampai 10, berarti yang ini mulainya dari 10 sampai 20. Caranya bagaimana? Ya, cukup memindahkan aja titiknya, ini dari sini ke mari, silakan, dan ini dipindah ke mari. Dan berikutnya juga sama, berarti sisanya dari 20 sampai 30. Ya benar, begitu ya, tinggal aktifkan objeknya dulu, lalu pilih titiknya, kemudian digeser sampai 20 dan sisakan diamnya. Dia yang si terakhir titiknya diamkan saja. Jadi saya ulangi, yang pertama dia mulai dari 0 sampai 20, yang kedua dari 10 sampai 20, dan yang berikutnya 20 sampai 30. Oke, selesai. Ketika di play apa yang terjadi? Nah, itu dia. Terjadi ya teman-teman ya. Set itu dia. Oke, simple, sangat sederhana. Itulah cara kerja bagaimana ketika kita menganimasi berdasarkan layer. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channel saya karena di dalamnya banyak tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Sekian, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya mengenai desain dan animasi.